1, 2, 3, come on. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Dan seperti biasa aku udah janji banget buat kalian untuk nge-review film Indonesia yang udah aku tonton kemarin. Dan film ini udah tayang di bioskop serentak per tanggal 11 November 2021 kemarin. Apa itu filmnya? Tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu trailer dari film ini. Ini dia. Film yang bergenre thriller dan drama ini mengisahkan antara si Dina yang diperankan oleh Nirina Zubir yang lari dari suaminya bernama Gion yang diperankan oleh Lukman Sardi, dan si Dina ini membawa anaknya yang bernama Laura yang diperankan oleh si Kathleen ini atas kasus KDRT dan kriminalnya. Dan dalam masa pelariannya si Dina ini menemukan pria misterius yang diperankan oleh Nicholas Saputra bernama Raka. Cariin sampai ketemu. Itu yang tinggal di villanya Pak Dev siapa ya? Seperti apa orangnya? Kayaknya orang baik, Bu. Nama kamu siapa? Aku panggilnya Om atau Kak? Kamu jangan kesana-sana lagi. Bisa jadi dia teman bapakmu. Lo tahu kan, Om Bram kita udah keluar. Kalau dia tahu tuh barang hilang, mati gue. Kamu memang kolektor patung. Kerja kamu apa sih? Hai. Gue udah di dalam, dia udah kabur tuh nggak? Brengsek. Siapa yang ngasih alamat yang lo kasih ke gue? Gue nggak pernah berhenti menghitung hari untuk buat perhitungan sama lo. Film ini diharapkan menjadi kenangan soal pandemi COVID-19. Bukan hanya tentang mereka syuting di tengah pandemi COVID-19 ya, tapi pada saat 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang ketika kita nonton film ini, kita bisa melihat ya, merasakan apa aja sebenarnya dan menangkap apa aja yang ada dalam pandemi COVID-19 itu. Gitu harapan dari para penggarapnya. Well, langsung aja kita masuk ke reviewnya satu-satu. Menurut aku semua pemain dari film ini keluar dari zona nyaman mereka ya. Apalagi mereka mempunyai film yang sangat sederhana tapi juga berkesan dan juga sangat kompleks di ceritanya gitu. Apalagi diperankan oleh aktor-aktor senior. Ada Lukman Sardi, ada Nirina Zubir, dan juga ada Nicholas Saputra yang kita nggak perlu ragu lagi atas kualitas dari akting mereka gitu. Hanya saja yang bikin kikuk dari film ini adalah kehadiran dari si Kathleen yang membuat suasana itu malah jomplang gitu antara si Kathleen dengan para pemain senior gitu. Si Kathleen ini sangat kikuk banget gitu. Apalagi si Kathleen ini tidak disuguhkan dengan emosi-emosi dan naskah yang berlebihan gitu. Jadi si Kathleen tidak bisa mengeluarkan emosinya dan luapan ekspresinya gitu. Bukan berarti si Kathleen ini buruk dalam aktingnya, hanya saja mereka sangat jomplang dari segi pemainnya aja gitu. Sepanjang film ini kita dibuat speechless ya dan tegang karena setiap adegannya gitu loh. Apalagi si Dina yang sangat parno dengan masa kelamnya bersama si Gion itu sendiri gitu loh. Kecuali yang aku nggak suka adalah endingnya yang menurut aku kurang klimaks juga, karena endingnya terlalu singkat dan trailernya itu nggak berasa gitu loh. Walaupun memang di situ ada segi thrillernya, pembunuhan, bacok-bacokan gitu-gitunya lah, tapi endingnya aja yang tidak membuat aku suka dalam film ini gitu.
But overall secara kualitas acting dan visualisasi film ini tampil dengan sangat cantik dan tidak membuat kita sakit mata ya dari angle manapun gitu loh. Walaupun film ini thriller ya basicnya, tapi kita bisa melihat bahwa kualitas Mira Lesmana dan Riri Riza ini memang gak pernah berubah dari segi kualitasnya. Alhasil film ini bisa membuat karakter Shedina yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan bisa meyakinkan kita semuanya Nirina Zubir masuk ke dalam nominasi pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2021 gitu. Satu hal lagi dari sisi visual, kita bisa lihat sebenarnya film ini adalah berada dalam satu lokasi. Hanya saja mereka menata angle dan tataan settingnya aja yang berbeda. Jadi kayak kita itu berada dalam berbeda lokasi. Padahal itu adalah satu lokasi yang itu-itu aja gitu loh. Ya wajar karena film ini dibuat pada masa COVID-19 yang sedang marak-maraknya. Alhasil mobilitas dan izin syuting pun dipersempit gitu. Bahkan katanya penggarap film harus pergi jauh 12 km dari zona hijau. Ini kalau misalnya dalam filmnya lokasinya ada di Karangasem, tapi nggak tahu juga ya ini lokasi benernya ada di Karangasem atau enggak. Hal ini bisa kalian cermati dari segi visualnya karena setiap adegannya itu mempunyai 4 lokasi aja. Jadi cuman ada villa, rumah, pantai dan juga penjara aja, dan ternyata itu pun dalam satu lokasi yang berdekatan gitu. Dan masih dalam konteks visual ya, kita nggak perlu ragu lagi deh atas garapan dari Mira Lesmana dan Riri Riza ini yang gak perlu kita khawatirkan atas kualitas dari filmnya gitu loh. Dan ceritanya pun tidak membuat kita berpikir lebih keras gitu, fokus pada satu titik, satu tujuan tanpa harus berpikir panjang dari setiap adegannya. Walaupun cerita dari film ini sangatlah singkat, jadi akhirnya nggak ada pesan moral dari kisah mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka itu kenapa? Ini hanya sebagai cerita atas keparnoan Shedina yang mengalami masa kelam karena KDRT-nya bersama suaminya gitu, dan dikejar-kejar sama suaminya gitu aja gitu. Dan akhirnya pun seperti yang udah aku bilang, itu nggak klimaks banget karena ya kita nggak ngerasa trailernya sedemikian rupa gitu loh, walaupun trailernya ada juga dari setiap adegannya. Dan kalau misalnya kita bahas dari audionya, soundtrack dan sound effect dari film ini tidak bisa membuat kita mengenang dari film ini gitu. Mungkin saja film ini bisa terlupakan 10 atau 20 tahun yang akan datang seperti harapan dari para penggarapnya. Karena dalam film ini kita tidak disuguhkan ya sama soundtrack dan sound effect yang membuat kita merasakan feel-nya untuk merasakan film ini gitu. Gak banyak sebenarnya yang harus kita ceritakan dari film ini, but overall film ini adalah film yang wajib kalian tonton di masa pandemi ini di November 2021, karena film ini bisa membuat kita teringat atas kejadian di masa pandemi COVID-19 gitu. Oke, kali gitu sekian aja review kita kali ini. Semoga kalian suka dengan review ini dan sangat bisa membuat kita mencintai film-film Indonesia. Dan jangan lupa saksikan video-video aku selanjutnya, review-review film Indonesia, karena aku sangat suka banget sama karya-karya film Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and komen juga, dan share juga ke teman kalian. Aji pamit, see you and bye-bye. 1, 2, 3, come on!